Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh kepengurusan Badan Kesejahteraan Masjid Babul Jihad. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan jamaah salat fardhu isya, para alim ulama, tuan-tuan guru, para kiai, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan kita junjungan alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, di rumah Allah yang mulia ini, tergolong ke dalam umat-umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi moderator sudah memperkenalkan diri saya. Rasanya tak perlu lagi saya memperkenalkan, karena supaya mempersingkat waktu, saya juga suaranya sudah mulai serak-serak becek. Alhamdulillah pada malam hari ini titik yang ke-26, hampir 2 minggu saya di Samarinda. Alhamdulillah ada 3 titik lagi di Balikpapan. Tadi sudah di Masjid An-Namira, kemudian di sini, dan nanti insya Allah ba'da subuh kembali lagi ke Masjid Namira. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakah, maka Allah akan curahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Kalau kita telusuri hari ini, orang-orang tua saya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu, sedikit demi sedikit Allah sudah mulai cabut keberkahan dari negeri kita ini. Mana buktinya? Sudah banyak buktinya, Pak. Kalau dulu itu orang makan ayam saja, Pak, penyebabnya itu ada 2. Pertama, kondangan. Kedua, ayam jatuh sakit, udah mau sakaratul maut, baru orang makan ayam. Saya ingat kecil, almarhum ayah saya panggil Arif, itu ayam di belakang rumah sudah mau mati, napasnya tinggal satu-satu, cepat ambil pisau, kalau nggak segera disembelih nanti ayam itu mati, nggak boleh lagi disembelih, hukumnya haram. Usia saya baru 5 tahun, saya sudah tahu kalau ayam disembelih itu ayam mati, hukumnya haram. Jadi dapat ilmu juga dari kejadian itu. Itulah penyebab orang makan ayam. Tapi anehnya, Pak,
Orang dulu makan ayam sakit sehat. Kalau anak sekarang makan ayam sehat sakit. Nah, jadi kebalik. Kalau sekarang ayam apa yang nggak ada, apalagi Balikpapan nih. Saya tadi jalan, ini baru perdana saya di Balikpapan. Saya lihatin semua ada Pak. Kalau di Medan itu ada ayam Kentucky, KFC, ada lagi ayam geprek, ada ayam kremes, ada lagi ayam apa lagi, ayam penyet, ayam bacok, ayam lepas pun ada di sana jual. Nah, itu kalau beli ayam lepasnya Pak, nangkap dulu kita. Nah, lama, kalau makannya jam 9, jam 7 kita udah pesan lah. Semua ada. Tapi kan aneh. Orang dulu makan ayam sehat, makan ayam sakit sehat, anak sekarang makan ayam sehat sakit. Kenapa keberkahan? Mana buktinya lagi? Negara Timur Tengah, Mekah dan Madinah dan tetangga-tetangga sekitar-sekitarnya, kalau dibandingkan dengan negara kita, saya tanya Bapak, mana lebih subur tanahnya? Lebih subur tanah Indonesia. Di Indonesia kalau ada ubi kalau di Medan ubi, di sini namanya singkong ya. Itu singkong, batang singkong itu Pak kita ambil, kemudian kita cucukkan ke belakang rumah, tunggu seminggu, itu batang berdaun. Begitulah suburnya tanah di negeri kita. Tapi kalau di Mekah, Madinah, di padang pasir, nah coba ambil itu batang ubi, cucukkan aja ke tanah Mekah dan Madinah, kering, mati. Di Indonesia tongkat bisa berubah jadi tanaman, tapi di Mekah dan Madinah tanaman bisa berubah jadi tongkat. Nah, makanya ada lagunya kan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu batu bisa jadi tanaman. Oh, ini Indonesia itu subur, tapi kenapa penduduknya lebih kaya Timur Tengah daripada Indonesia? Lebih makmur kehidupan orang Mekah dan Madinah daripada Indonesia. Penyebabnya Pak, mohon maaf, kalau kita perhatikan, Bapak yang sudah berangkat ke Mekah, yang sudah pernah umroh atau haji, coba lihat di sana, kalau azan berkumandang, itu supir taksi aja berhenti. Kalau masjid jauh, dia keluar dari taksinya, dia gelar sajadah, dia sholat di samping taksinya. Itu orang Timur Tengah, orang Mekah. Pedagang dia tutup jualannya. Dia tutup jualannya, kemudian dia tulis nih, diletakkan label di depan, halal. Artinya apa? Kita lewat Pak, mau ambil silakan, halal. Boleh. Tapi coba kalau di Balikpapan kita buat gitu. Kita jual roti atau jual apalah. Tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, azan. Udah, kita langsung tutup jualan. Enggak usah ditutup. Buat aja label situ, tulis, letakkan halal, lewat Pak orang. Habis, betul. Bukan jualannya aja, meja-mejanya pun diangkatin orang. Tapi Timur Tengah, Mekah, Madinah enggak. Mereka tutup kalau azan berkumandang, mereka tinggalkan semua aktivitas. Mereka meyakini ayat Allah, idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Tunaikan dulu perintah Allah. Yang kerja di kantor, tinggalkan dulu kerjaan. Jangan takut sama pimpinan, 5 menit saja. 5 menit kita sholat, hadapkan diri kepada Allah. Itu udah lama kayaknya 5 menit. Kalau itu di Sumatera Utara Pak, itu gubernurnya Bapak Edi Rahmayadi. Beliau itu kan mantan Pangdam ya, Pangkostrat, mantan Pangkostrat. Itu di Sumatera Utara, di kantor gubernur sebelahnya Masjid Akhir. Kalau azan berkumandang itu zuhur dan asar, itu semua orang-orang Islam orang-orang Islam, pegawai kantor gubernur itu diwajibkan sama beliau sholat berjamaah, tinggalkan semua aktivitas. Semua tinggal, semua masuk ke masjid sholat berjamaah. Dan jumpai beliau, kalau siang hari datang saja zuhur dan asar di Masjid Agung, pasti jumpa dengan gubernur Sumatera Utara. Kalau beliau ada di Medan, kalau nggak ada, nggak mungkin bisa ketemu. Nah ini, tinggalkan aktivitas, abaikan dulu semuanya. Kerjaan kita itu dari Allah. Fantasiru fil ardh. Udah kita laksanakan tugas Allah, baru wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Allah nggak larang kita cari rezeki banyak-banyak, kumpulkan harta nggak larang.
Tapi kalau Allah perintahkan, Allah panggil kita untuk sholat, ayo tunaikan sholat. Saya pernah baca buku Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu dulu ternyata pedagang es cendol pakai gerobak. Saya pernah baca buku beliau, memang asli tulisan beliau, karangan beliau dan sejarah hidup beliau. Beliau itu tukang es cendol, kemudian beliau itu sering sungkem ke kiai-kiainya. Dia datang ke rumah kiainya, hidupnya dalam keadaan susah, ekonominya belum mapan, beda dengan sekarang. Kemudian dia masuk ke pesantren kiai itu, kiai nanya, "Sub, ya yai, udah sholat kah?" Sudah yai. Jam berapa? Tadi barusan jam 1:30. Sholat zuhur? Iya yai. Ya, sub. Gimana rezeki mau gak ditunda-tunda Allah? Orang ibadahmu juga kau tunda-tunda. Logika kan? Berapa rakaat sub? Ya semua orang tahu yai, sholat zuhur itu 4 rakaat. Salah sub. Zuhur itu 8. Sedikitnya, paling sedikit 8, 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Ya pantasan rezekimu pas-pasan dikasih Allah. Ya ibadahmu juga pas-pasan sama Allah. Masya Allah. Dan kita hari ini mungkin juga seperti itu. Ya walaupun muadzin yang menjerit-jerit Pak, yang jerit di masjid ini, hayya 'alas shalah, itu kan zahirnya, hakikatnya siapa? Itu panggilan Allah. Tinggalkan dulu semua aktivitas, ayo hadir. Begitulah orang Makkah. Maka sehingga apa? Sehingga kehidupan mereka lebih makmur daripada kehidupan kita. Allah cabut satu persatu keberkahan. Kenapa? Karena penduduk negerinya kurang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ditanya kalau beriman, Pak kita beriman. Mana tandanya Pak? Ini alam ini saya yakin ini ciptaan Allah. Kalau hanya itu yang kita katakan kita beriman, anak SD kelas 2 pun paham. Anak TK pun paham Pak. Rukun iman yang 6 mereka juga lancar bacanya. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kepada Rasulullah, pada kitab Allah, malaikat Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Mereka juga hafal. Mereka yakin. Makanya pernah dalam suatu hari ketika Rasulullah datang kepada sahabat, itu Rasulullah nanya sama sahabat. Sahabat-sahabat sedang duduk berkumpul, kemudian Rasulullah datang menghampiri. Nah ini kan luar biasa Pak. Rasulullah itu pemimpin terbaik dunia, bahkan bukan hanya pemimpin dunia tapi pemimpin di akhirat. Rasulullah itu Pak, mohon maaf, mau masuk ke dalam surga, sudah masuk dalam surga, dia tinggalkan surga untuk kita umatnya. Dia mimpin kita di akhirat. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Masih mau datang menghampiri para sahabat. Orang sekarang Pak, ketua RT udah gak mau duduk-duduk bareng sama kita. Baru ketua RT, baru lurah. Nabi pemimpin dunia. Makanya dulu beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, kalau Bapak masih ingat, ada orang, gak usah saya sebut namanya, ada orang yang menyamakan baginda Rasulullah dengan pemimpin-pemimpin di dunia hari ini. Ada yang menyamakan, dia bandingkan. Bahkan dia bilang apa? Nabi Muhammad itu nggak ikut memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Memang benar, zahirnya nggak ikut. Saya kasih pendekatan pahamnya begini Bapak. Ada seorang anak sukses, sudah punya rumah, sudah punya perusahaan, sudah punya mobil, bahkan mewah rumahnya, mobilnya juga mewah. Kemudian dia ngomong sama temannya, dia bilang sama temannya, kamu tahu ini rumah nggak ada hasil kerja orang tua saya. Kamu tahu ini perusahaan nggak ikut andil orang tua saya. Ini semua berkat kerja keras saya. Ini anak gimana Pak? Kira-kira kalau menurut Bapak gimana? Durhaka kan nggak berakhlak namanya, nggak beradab. Iya memang orang tuanya nggak ngasih uang buat dia untuk buat perusahaan. Memang emaknya, ayahnya nggak ngasih uang buat dia beli rumah dan mobil. Tapi kan nggak boleh dia lupa, dia itu lahir dari rahim ibundanya. Dan yang membesarkan dia ayahnya, bapaknya, papanya, mamanya, ibundanya, dia itu yang membesarkan. Tapi dia lupa akan sejarah itu. Begitu juga Indonesia, Rasulullah nggak ikut merebutkan kemerdekaan negara kita. Tapi kita jangan pernah lupa dengan sejarah. Itu yang ngomong tuh lupa sejarah. Siapa yang mengoyak itu Pak warna biru di bendera merah putih biru? Siapa? Santri yang ngoyak.
Kenapa dia berani? Karena di bawah para mujahid saat itu tidak berhenti mengumandangkan kalimat takbir. Dari mana kita mengenal kalimat takbir kalau bukan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sering saya bilang, kalau seandainya ada 10.000 orang pemimpin terbaik di dunia saat ini, dikumpulkan ini Pak, 10.000 pemimpin terbaik dunia, ditandingkan atau diadu, dibandingkan dengan satu orang baginda Rasulullah, 10.000 pemimpin terbaik dunia itu bukan tandingan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibanding-bandingkan. Ngakunya beriman aja, Rasulullah masih mau datang jumpai sahabat. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah nanya, ya sahabat-sahabatku, ya ashab ini, bagaimana kabar kalian? Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian? Kan nanya nih Rasul. Bapak kalau saya tanya malam ini apa? Bagaimana kabarnya Pak? Apa jawabannya? Gak ada yang jawab. Alhamdulillah, baik, khair. Kan gitu kira-kira jawaban kita. Tapi sahabat gak gitu Pak jawabnya. Kata sahabat saat itu apa? Asbahna mu'minina billah. Kan luar biasa. Kabar kami ya Rasulullah beriman kepada Allah. Masya Allah. Jadi mulai hari ini kalau ada teman sahabat nanya, baik langsung maupun via telepon atau chattingan via WhatsApp, kalau ditanya, Pak, bagaimana kabarnya? Jawabannya, Alhamdulillah, beriman kepada Allah. Wah, kan luar biasa jawabannya. Ya mungkin dia nyanggap ini kok beda jawabannya, kayaknya mau tinggal dunia nih orang. Kalau bahasa Melayunya buang kaki aku. Enggak apa-apa, ceritakan aja. Begitu sahabat gitu kok. Kemudian Rasul nanya, wa ma'alamatu imanikum. Ternyata nggak cukup pengakuan. Ngaku beriman, iya. Kabar kami beriman, iya. Beriman kalian, iya. Wa ma'alamatu imanikum, apa tanda iman kalian, kata Rasul. Kan ditanya Rasul, apa tanda iman kalian? Kita hari ini kalau ditanya tanda iman kita, Pak, berbeda jauh. Makanya saya ingin bahas apa?